Jadi agenda mereka yang pertama, mendirikan DPRD membuat syariah Islam. Jadi mereka ingin memasukkan syariat Islam ke semua wilayah yang ada di Indonesia. Gitu. Makanya mereka mulai berhasil bikin di Banten. Ingat nggak Bang? Perda syariah Islam. Oh ya, perda syariah. Itu kesuksesan mereka tuh kala itu. Kubu-kubu itu. Mereka bikin di Perda Banten. Kalau di Aceh kan mereka sudah aman lah. Di Aceh memang ini kan. Memang syariah. Ini anggota DPRD-nya untuk bikin perda syariah. Ya, mereka sukses. Dan ini rencananya kalau di tiap-tiap daerah sudah ada perda syariah, mereka harus menguasai Indonesia. Jadi ini kecil-kecil dulu nyusupin. Itu nggak sekedar pepesan kosong tuh bener. Itu serius Bang, serius. Dan mereka ada yang mendanai dari asing. Ada yang mendanai dari London. HTI ini pada saat itu. Jadi agenda mereka yang pertama, mendirikan DPRD membuat syariah Islam. Jadi mereka ingin memasukkan syariat Islam ke semua wilayah yang ada di Indonesia. Gitu. Makanya mereka mulai berhasil bikin di Banten. Ingat nggak Bang? Perda syariah Islam. Oh ya, perda syariah. Itu kesuksesan mereka tuh kala itu. Kubu-kubu itu. Mereka bikin di Perda Banten. Kalau di Aceh kan mereka sudah aman lah. Di Aceh memang ini kan. Memang syariah. Ini anggota DPRD-nya untuk bikin perda syariah. Ya, mereka sukses. Dan ini rencananya kalau di tiap-tiap daerah sudah ada perda syariah, mereka harus menguasai Indonesia. Jadi ini kecil-kecil dulu nyusupin. Apa tujuan akhirnya itu, Bu? Negara khilafah. Negara khilafah. Itu nggak sekedar pepesan kosong tuh bener. Itu serius Bang, serius. Dan mereka ada yang mendanai dari asing. Ada yang mendanai dari London. Oh, kalau dari London kan kantor pusat HTI kan memang di situ. Hizbut Tahrir kan memang kantor pusatnya di London. Nah itu dia. Dari situ mereka dibiayai. Kenapa HTI disuruh berfokus di Indonesia? Karena di Indonesia itu penduduk Islamnya terbanyak. Maka dianggapnya lebih mudah untuk membuat negara ini ya seperti negara Islam gitu. Awalnya kan mereka orang-orang asing itu Bang mengira Indonesia itu kan negara Islam awal-awalnya. Bahkan saya pernah ngobrol dengan teman-teman itu, saya juga ada komunitas kan dengan teman-teman mancanegara itu. Oh kamu itu di Indonesia itu negara Islam? Bukan. Negara republik, demokrasi dasarnya. Bukan Islam. Tapi kan itu negara umat Islam paling banyak ya, tapi kita bukan negara Islam. Nah, atas dasar itulah makanya orang-orang asing itu ingin HTI itu bercokol di Indonesia. Dan mereka udah banyak banget Bang. Jutaan ada di Indonesia. Nah, ketika Pak Jokowi kemudian menganggap itu sebagai ormas terlarang, apa yang menjadi catatan Ibu DJ saat itu? Apakah artinya mengkonfirmasi, ya wajar kalau ini dilarang? Dan sampai tahun berapa Ibu masih terlibat di sana, di grup itu maksudnya? Nah, di grup itu saya akhirnya menyadari bahwa ini kayaknya komunitas nggak benar juga gitu. Karena pas sedikit-sedikit bicara makar, sedikit-sedikit bicara kudeta, sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit ini. Bahkan mereka menyebarkan selebaran-selebaran untuk menolak gereja lah, apalah. Ini menurut saya kayaknya, wah ini nggak beres ini. Akhirnya saya keluar di tahun 2011. 2011 saya udah keluar dari grup itu udah. Berarti ada 5 tahun nggak Ibu bersama? Dari 2006 sampai 2011, 5 tahun. Cukup lama ya? Lama sekali, lama. Dan saya lumayan saya donatur saya di situ. Oh. Jadi kalau ada kegiatan apa demo ya saya donaturnya. Makanya saya dirangkul bener sama mereka. Dan Bang tahu nggak, waktu saya mendukung Bapak Jokowi 2014 itu teman-teman saya yang ada di grup itu neror saya setiap hari. Kamu bancingan, kamu dulu, kamu. Oh. Karena mereka nggak mendukung siapa Bu waktu itu? Waktu 2014 itu Prabowo. Hatta berarti. Hatta, iya. 2 periode mereka mendukung Pak. Karena PKS di situ. Karena ada PKS. Kan PKS itu partai yang mengakomodir mereka. HTI ini. HTI dan FPI. Yang berbahaya menurut Ibu HTI atau FPI Bu? Bagi kepentingan demokrasi kita, bagi kepentingan ideologi kita. Dua-duanya bahaya. Dua-duanya bahaya. Cuma kalau HTI ini lebih berbahaya dari FPI. Karena HTI ini kan mereka benar-benar pilihan orang-orang yang militan.
militan banget ini dia. Kalau FPI kan dia gerombolan preman-preman yang dipakai jubah. Oh, bedanya di situ. Bedanya di situ. Kalau HTI bener-bener militan, bener-bener muslim yang taat, yang militan, yang dicuci otaknya setiap hari, itu HTI. Kalau FPI ada keinginan juga negara khilafah tuh. Ya sama. Sama juga. Karena orang HTI juga ada di FPI kan. Oh, Kan mereka dulu ada FUI namanya. iya FUI ya, iya. Banyak bang dulu ormas-ormas Islam itu mereka jadi satu. Nah, kalau kita lihat salah satu bahkan sebagian besar ya orang-orang yang terkait dengan ijazah palsu ini, ya kan, bahkan salah satu pengacara mereka itu kan jelas-jelas tuh orang HTI ya, Markosinudin itu. Apakah mereka sekarang ini memang sedang memanfaatkan kendaraan ini lewat Resuryo sebenarnya? Iya. Bagaimana Ibu membacanya ini? Ketika Ibu paham bahwa HTI itu sejelek itu memang niatnya, artinya kan niat dia kan memang sudah bisa dianggap itu niat yang dari dirinya sendiri itu sudah ada niat makar. Iya kan? HTI itu kan begitu. Iya. Ingin merubah konstitusi, ingin merubah dasar negara Iya. menjadi negara Islam, kan begitu. Bahkan mengharamkan Pancasila. Ada semacam doktrin seperti itu, Bu ya? Iya. Bendera haram, Pancasila haram, UUD 45 haram. Mengharamkan semuanya. Jadi kalau kalian masih hidup di negara yang masih berdasarkan Pancasila, benderanya merah putih, kalian murtad, haram kalian. Akhirnya berbondong-bondong orang mendukung PPHT untuk merubah itu semua. Supaya nggak masuk neraka gitu kan. Kan mereka doktrinnya nakut-nakutin neraka. Nah, kenapa Bu ya? Orang-orang kayak Pak Farul Rozi, kayak Pak Sunarko, ya, para purnawirawan itulah ya, kok sekarang bersimbiose dengan mereka? Apakah hanya karena mereka dulu pernah ada di kubu Anies Baswedan? Jadi punya sakit hati yang sama, punya kepentingan yang sama, ya. Termasuk juga bahkan yang intelijen pun menjadi konyol begini kan sikapnya. Masa intelijen memberikan analisa terbuka ke publik, kan itu konyol, kan gitu loh. Iya. Gimana Bu? Jadi begini, para purnawirawan kenapa bergabung dengan LPI-HTI? Karena menyangka bahwa LPI-HTI itu masih banyak pasukannya. Mereka Menyangka dengan ngira ya. ngira, kan mereka butuh people power. Selama ini kalau mereka ngomong revolusi, people power, yang punya people power siapa mereka sekarang? FPI-HTI itu masih banyak, walaupun sudah dibubarkan itu masih banyak bang. Oh ya. Masih banyak akar-akar, bahkan mereka punya sekolahan, mereka punya universitas. Mereka udah mengakar kemana-mana. Makanya mereka berafiliasi dengan mereka. Oh itu. Iya, Itu membuat mereka merasa yakin karena mereka merasa punya masa. betul. Dan abang tahu kan, ada gerakan rakyat sekarang yang lagi ormas gerakan rakyat yang di dalamnya ada Anies Baswedan. Nah itu orang-orang itu. Oh iya kan katanya mau Armin mau lagi mendirikan ormas. Oh ternyata ormas itu. Ormas itu ya orang-orang itu. Berarti ormas itu sebenarnya adalah mantan HTI dan FPI yang ada di situ. Rata-rata. Berarti bisa dikatakan ormas yang akan didirikan Anies Baswedan ini adalah representasi dari ormas terlarang yang sudah dibubarkan Pak Jokowi. Betul. Apakah pemerintah akan mengizinkan seperti itu Bu? Walaupun mereka di atas kertas ya, agar mendapatkan izin ya kan terdaftar dan seterusnya dari pemerintah dasar negara Pancasila. Padahal itu hanya teks saja, tapi jiwanya Ibu yakin? Yakin saya. Itu kan hanya kulit aja. Mereka bilang gerakan rakyat lah apa namanya kan. Karena apa? Selama ini kan Apa Bu nama ormasnya Bu? gerakan rakyat kalau nggak salah. Gerakan Rakyat. Kan selama ini FPI yang dibubarkan, HTI dibubarkan, mereka ingin bikin lagi ormas baru dengan nama FPI yang tadinya Front Pembela Islam. Bela Islam jadi Front Persaudaraan Islam, Persatuan Islam, tahu kan ditolak sama Umam karena ketuanya kan masih Siris. Akhirnya mereka membuat sebuah ormas yang besar yang di dalamnya mungkin tidak ada Rizik, tidak ada ini, tapi tetap saja dengan visi misi sama seperti mereka-mereka ini. Nah, Ibu melihat ormas gerakan rakyat yang konon katanya akan dipimpin oleh Anies Baswedan ini adalah berarti Anies sadar bahwa dia sedang merepresentasikan bagian dari HTI. Apa bisa dibaca seperti itu? Saya bacanya begitu. Makanya berbahaya Anies Baswedan. Menurut saya, Bang. Berarti Anies punya pemahaman di kepalanya sebenarnya
di dalam hatinya dia bersepakat dengan agenda-agenda dan tujuan-tujuan dari Hizbut Tahrir Indonesia itu yang sudah terlarang. Misalnya HTI kan akan akan mengharamkan Pancasila. Berarti sejatinya seorang Anies Baswedan bisa dikatakan sepakat dengan ide itu menurut Bu Diji. Ketika Anies Baswedan dicalonkan menjadi presiden, dia pun diam saja ketika disebut Imam Mahdi. Salam saudara-saudara, itulah dia video yang baru saja kita tonton tadi. Kita sudah mendengarkan tadi dari seorang ibu berjilbab yang memberi kesaksian bahwa Anies adalah dalang dibalik seperti pembubaran ibadah-ibadah kekristenan, yaitu gereja-gereja yang selama ini sering dipersekusi, sering dibubarkan ibadah mereka. Dan seorang ibu berjilbab ini mengungkap fakta yang sebenarnya. Saya mengajak kita, apapun agama, suku, ras kita, marilah kita menjadi orang-orang yang cerdas. Marilah kita memberantas orang-orang yang intoleran, yang tidak menyukai persatuan, yang mengkhianati Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walau berbeda-beda, kita tetap satu jua. Jangan sampai kita mengkhianati, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus ingat, kita adalah Indonesia. Apapun agama kita, apapun suku, apapun ras kita, kita harus ingat bahwa kita adalah Indonesia. Puji Tuhan, kita sudah dengar kesaksian dari seorang ibu berjilbab tadi. Dia sadar bahwa apa yang selama ini dilakukannya adalah salah, seperti membubarkan ibadah kekristenan, seperti mempersekusi ibadah kekristenan. Dia merasa itu sadar. Walaupun ibu berjilbab ini tidak menjadi seorang Kristen, tetapi setidaknya dia telah menyadari bahwa perbuatannya adalah salah, perbuatannya adalah tidak memuliakan Allah. Kita hanya berdoa agar semakin banyak lagi orang-orang yang cerdas meninggalkan, yaitu kesalahan-kesalahan yang fatal, yang bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga bisa mencelakai orang lain ataupun agama tertentu. Teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberikan kepada kita informasi penting. Dan apapun tanggapan saudara terhadap video ini, silakan isi di kolom komentar. Pastikan komentar saudara memberkati, komentar saudara mengedukasi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam NKRI, harga mati.